Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Setiadi dari Fakultas Ilmu Komunikasi bidang kajian jurnalistik. Kali ini saya akan menjelaskan kaitan dengan penelitian saya yang berjudul Resepsi Pembaca Mengenai Berita Omnibus Law di Media Online. Ada konteks penelitian yang saya angkat. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu Omnibus Law, yang kedua pembaca berita Omnibus Law, yang ketiga adalah media online. Dari ketiga konteks penelitian ini, saya menyoroti hal-hal yang penting bagi saya. Artinya ada beberapa latar belakang yang pada akhirnya menjadikan penelitian ini saya angkat dan saya teliti. Yang pertama itu adalah kejadian Omnibus Law yang kali ini sangat hangat dibicarakan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua itu adalah pembaca berita Omnibus Law yang menjadi subjek daripada penelitian saya. Yang ketiga itu ada media online yang menjadi objek penelitian saya, yang pada akhirnya akan memberikan pesan-pesan dan diinterpretasi oleh para pembaca pesan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, Omnibus Law menjadi sebuah isu yang sangat hangat, yang pada akhirnya saya ingin mencari bagaimana resepsi para pembaca, apakah setuju dan tidak setuju, atau apakah berita ini bisa menginformasikan sebuah pesan yang penting atau tidak. Berikutnya ada fokus pertanyaan dan tujuan penelitian saya. Yang pertama, fokusnya itu saya terfokus kepada bagaimana resepsi pembaca mengenai berita Omnibus Law. Yang kedua itu melihat bagaimana posisi hipotekal, yang artinya saya ingin mencari apakah ada pembaca yang berada dalam posisi setuju, dan tidak setuju. Yang ketiga adalah tujuan penelitiannya. Dalam tujuan penelitian ini, saya ingin mengetahui bagaimana apakah ada pembaca berita Omnibus Law yang senantiasa menjadikan bahwa berita ini adalah informasi dan edukasi. Yang kedua adalah yang setuju, tidak setuju, dan berada di tengah-tengah. Berikutnya ada kerangka penelitian yang saya bawa berasal daripada isu Omnibus Law. Yang kedua adalah bagaimana Omnibus Law tersebut diinformasikan menjadi sebuah berita, dan juga dari berita tersebut saya lakukan analisis melalui pendekatan analisis resepsi yang dikemukakan oleh Stuart Hall, yang pada akhirnya daripada teori tersebut akan menghasilkan tiga posisi, yaitu posisi dominan, negosiasi, dan oposisi. Dengan metode penelitian kualitatif, saya melakukan penelitian ini yang pada akhirnya akan menjadi sebuah temuan dengan naratif ataupun deskriptif. Juga pendekatannya melalui analisis resepsi. Yang dalam analisis resepsi yang dimukakan oleh Stuart Hall ini ada proses encoding dan decoding, yang pada akhirnya bahwa penyampaian pesan dan penerimaan pesan itu tidak selalu akan selaras. Tingkat pemahaman dan kesalahpahaman dapat terjadi ketika proses pertukaran komunikasi. Hal itu menyebabkan timbulnya prosedur bagaimana encoder dan penerima sebagai decoder. Juga yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu saya melakukan wawancara, yang kedua melakukan observasi terhadap isu tersebut, dan yang ketiga dengan melakukan kepustakaan atau melalui teori-teori dalam buku. Pada akhirnya, resepsi pembaca berita Omnibus Law di media online itu terbagi menjadi dua. Bagaimana yang pertama berita tersebut apakah menjadi informatif atau menjadi edukatif. Yang pertama, informatif. Seluruh informan dari anggota kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba menyatakan sepakat bahwa berita yang dimuat Kompas.com memberikan informasi kepada dirinya maupun halayak lainnya. Yang kedua, keseluruhan informan menyatakan bahwa berita Kompas.com mengenai Omnibus Law memberikan edukasi bagi mereka, karena mengaku dengan adanya berita tersebut mereka jadi mengerti bagaimana motif pihak pemerintah membuat Omnibus Law tersebut, hingga sampai pada proses disahkannya undang-undang tersebut. Ada tiga posisi hipotekal yang berada dalam penelitian ini. Yang pertama itu posisi dominan, yang kedua posisi negosiasi, yang ketiga adalah oposisi. Dalam posisi dominan, ada 8 orang yang menerima penuh pesan yang disampaikan oleh berita Kompas.com. Dalam posisi negosiasi, ada 1 orang informan yang memiliki pemahaman atau pendapat lain dari pesan yang diberikan oleh media. Dan di posisi oposisi, tidak ada yang menolak secara penuh dari berita Omnibus Law. Sehingga dapat disimpulkan bahwa resepsi pembaca berita mengenai berita Omnibus Law di media online, Kompas.com, memberikan informasi dan edukasi. Begitupun dalam posisi hipotekal, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba setelah membaca berita tersebut, ada 8 orang yang berada dalam posisi dominan dan ada 1 orang yang berada di posisi negosiasi.
dan tidak ada yang menempati posisi oposisi. Sekian penjelasan dan presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.